Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman koasistensi A 2019-3. Perkenalkan, saya Dwi Rahmat Pambudi akan mempresentasikan laporan koasistensi diagnosa laboratorik dengan judul Infeksi Aspergillus fumigatus dan Emeria tenella pada ayam kampung Gallus gallus domesticus. Riwayat kasus. Jenis hewan: ayam kampung umur 5 bulan. Anamnesa: ayam kampung umur 5 bulan dengan total populasi 12 ekor dengan morbiditas 25% dan mortalitas 8%. Dipelihara dalam kandang koloni. Kandang tidak dipisah antara hewan sakit dan hewan yang sehat. Pakan yang diberikan pakan komersial biasa dan jagung. Air yang digunakan yaitu bersumber dari sumur, belum pernah dilakukan vaksinasi dan diobati. Gejala klinis: ayam lesu, tidak mau makan dan minum, mata menutup sebelah, feses cair dan berdarah, sayap terkulai ke bawah, kesulitan bernafas, dan sering menjulurkan leher ke atas. Studi kasus patologi anatomi. Organ yang pertama yaitu pulmo. Pada pulmo terdapat nodul granulomatosa berwarna putih kekuningan. Selanjutnya yaitu mikrofotografi paru-paru menunjukkan adanya hifa dari Aspergillus species. Dari literatur lain, Sultana et al. 2015 menyebutkan pada paru-paru terdapat kongesti pulmonari, perialveolar pembuluh darah, dan edema pada jaringan paru. Kemudian terdapat nekrosis gaseosa dan sel debris. Terdapat juga granuloma pada paru-paru dan kongesti serta infiltrasi sel radang pada paru-paru. Organ yang selanjutnya yaitu sekum. Pada sekum terjadi perbesaran yang berisi dengan darah. Literatur lain menyebutkan infeksi Emeria yang parah akan menyebabkan perbesaran sekum, pendarahan, penebalan dinding sekum, dan erosi sel epitel. Berikut merupakan mikrofotografi menurut Hamid et al. Pada sekum terdapat hemoragi dan infiltrasi sel radang, serta terdapat makrogamon Emeria species. Menurut Meskerem et al. 2013, pada sekum terdapat sizon, nekrosis di sel epitelial, hemoragi submukosa, merozoid, dan oosit di mukosa dan di jaringan. Kesimpulan: berdasarkan studi kasus patologi makroskopik dan mikroskopik, ayam kampung umur 5 bulan menunjukkan bahwa ayam tersebut mengalami enteritis dan pneumonia. Studi kasus mikrobiologi. Sampel yang digunakan yaitu pulmo. Tujuan untuk isolasi dan identifikasi Aspergillus species. Media yang digunakan yaitu Sabouraud dextrose agar dan potato dextrose agar atau PDA. Koloni Aspergillus species menurut Praja et al. 2017 memiliki warna koloni berupa hijau kebiruan dengan diameter 1 sampai dengan 2 cm dan memiliki permukaan seperti bludru atau velvety. Untuk identifikasi digunakan pengecatan menggunakan lactophenol cotton blue dan teridentifikasi hifa tidak bersepta, conidiospora memanjang, dan dengan dinding yang halus. Vesikel berbentuk gada memiliki pialits dengan jenis uniseriate, conidia berbentuk kolumner memanjang, conidiospora menempel pada ujung conidia. Hifa dan spora berwarna hijau. Gandhi et al. 2019. Sumber lain menyebutkan koloni Aspergillus fumigatus
pada media potato dextrose agar berwarna keputihan. Untuk koloni Aspergillus flavus berwarna hijau dan untuk koloni Aspergillus niger berwarna hitam pada media potato dextrose agar. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus mikrobiologi, ayam kampung umur 5 bulan, morfologi koloni dan morfologi sel jamur yang teridentifikasi merupakan Aspergillus fumigatus. Studi kasus parasitologi. Sampel pemeriksaan menggunakan feses, Ingesta duodenum, Ingesta jejunum, Ingesta ileum, Ingesta cecum, bulu dan preparat apus darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan pemeriksaan bulu tidak terdapat adanya ektoparasit. Pemeriksaan feses negatif pada uji natif dan sentrifuge. Pemeriksaan Ingesta, duodenum, jejunum, dan ileum negatif pada uji natif dan uji sentrifuge. Kemudian untuk pemeriksaan Ingesta cecum, terdapat Oocysta emeria species pada uji natif dan uji sentrifuge. Untuk penghitungan Oocysta dapat digunakan metode McMaster. Hasilnya yaitu 3.750 Oocysta per gram Ingesta. Dalam hal ini, 3.750 Oocysta per gram Ingesta tergolong dalam infeksi yang ringan. Menurut Arsitahlia et al. 2019, infeksi ringan kurang dari 20.000 Oocysta per gram Ingesta. Infeksi sedang antara 20.000 sampai dengan 60.000 Oocysta per gram Ingesta. Untuk infeksi berat, lebih dari 60.000 Oocysta per gram Ingesta. Kemudian sporulasi dengan menggunakan kalium bikromat selama 24 jam pada suhu ruang akan tersporulasikan. Kemudian menggunakan mikroskop akan terlihat 4 sporosista masing-masing 2 sporozoid. Hal ini sesuai dengan Urquhart et al. 1996 yang mengatakan bahwa Oocysta emeria species berisi 4 sporosista dan masing-masing 2 sporozoid. Kemudian pemeriksaan preparat apus darah negatif. Gambar 1 merupakan Oocysta emeria tenella yang belum tersporulasikan. Kemudian yang gambar 2 merupakan Oocysta yang sudah tersporulasikan. Oocysta yang ditemukan kemudian diidentifikasi ukuran, bentuk, lokasi predileksi, dan lesi yang ada. Bentuknya yaitu bentuk ovoid, ukuran panjang 14 sampai dengan 13 mikrometer, ukuran lebar 9 sampai dengan 20 mikrometer, lokasi predileksi berada di cecum, dan lesi hiperemi pada cecum. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus parasitologi, ayam kampung umur 5 bulan terinfeksi Emeria tenella. Studi kasus patologi klinik. Sampel pemeriksaan yaitu berupa darah dengan antikoagulan etilen diamin tetraasetik asid atau EDTA untuk pemeriksaan hematologi rutin. Preparat apus darah dengan penyengacatan GIMSA 10%. Gambaran hematologi ayam kampung. Hasil pemeriksaan menunjukkan penurunan eritrosit, penurunan PCV, penurunan TPP, peningkatan fibrinogen, peningkatan total leukosit yang disertai dengan peningkatan hidrofil, penurunan limfosit, peningkatan monosit, dan peningkatan eosinofil. Menurut West dan Wardrop, eritrosit, HB, dan PCV dapat digunakan untuk mengevaluasi adanya anemia pada hewan. Hasil pemeriksaan menunjukkan eritrosit mengalami penurunan dari standar normal 2,5 sampai dengan 3,5 menjadi 2,3 juta sel per milimeter kubik. Hal ini mengindikasikan bahwa ayam kampung tersebut mengalami anemia. Berdasarkan morfologi dengan melihat MCV dan MCHC, ayam tersebut mengalami anemia normositik normokromik karena MCV dan MCHC-nya normal. Menurut Salasia dan Haryono 2014,
Anemia normositik normokromik disebabkan karena depresi eretogenesis meliputi radang kronis, nefritis dengan uremia, defisiensi endokrin, neoplasia, hipoplasia, sumsum tulang belakang, pendarahan akut. Pada kasus ini, anemia normositik normokromik disebabkan karena defisiensi nutrisi, karena nafsu makan turun, dan pendarahan akibat hemeria SP. Hasil pemeriksaan TPP menunjukkan adanya penurunan dari 2,5 sampai dengan 4,5 menjadi 2 gram per desiliter. Hipoproteinemia pada kasus ini disebabkan karena nafsu makan turun dan malabsorpsi intestinal akibat peradangan karena infeksi Escherichia species. Kemudian untuk fibrinogen mengalami peningkatan dari 0,1 sampai dengan 0,4 menjadi 0,5 gram per desiliter. Pada kasus ini, fibrinogen meningkat disebabkan karena keradangan akibat infeksi Escherichia dan Aspergillus sp. Pada kasus ini, perbandingan TPP dan fibrinogen tidak dapat digunakan karena terdapat kasus hipoproteinemia. Pemeriksaan total leukosit mengalami peningkatan dari standar normal 12 sampai dengan 30.000 menjadi 31.000 sel per milimeter kubik. Peningkatan total leukosit ini disertai dengan peningkatan heterofil dari 3 sampai dengan 6.000 menjadi 11.780 sel per milimeter kubik. Peningkatan heterofil atau yang sering disebut dengan heterofilia akibat infeksi protozoa, Escherichia, dan Aspergillus species. Heterofil memiliki granula yang berperan pada garis pertama terhadap infeksi bakteri, fungi, protozoa, dan beberapa jenis virus. Heterofil akan memfagosit mikroorganisme maupun partikel lain. Pada hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penurunan limfosit dari standar normal 7 sampai dengan 17.500 menjadi 5.580 sel per milimeter kubik. Limfosit menurun pada kasus ini disebabkan karena infeksi Escherichia tenella yang menyerang saluran pencernaan dan Aspergillus fumigatus yang menyerang saluran pernafasan. Menurut Salasia dan Haryono 2014, limfopenia disebabkan karena penyakit-penyakit debilitis seperti amyloidosis, penyakit endokrin, infeksi, neoplasia, penyakit hati, ginjal, pankreas, dan penyakit saluran pencernaan. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya peningkatan monosit dari standar normal 0,15 sampai dengan 2 menjadi 9,3 ribu sel per milimeter kubik. Monosit meningkat atau yang sering disebut dengan monositosis. Peningkatan monosit atau monositosis ini distimuli adanya kebutuhan jaringan untuk promosi perbaikan jaringan dan penyembuhan luka. Pada kasus ini, monositosis disebabkan karena adanya respon perbaikan jaringan akibat kerusakan jaringan pada mukosa usus akibat Escherichia tenella. Kemudian eosinofil. Eosinofil pada pemeriksaan kasus ini mengalami peningkatan dari standar normalnya 0 sampai dengan 1. Hasil pemeriksaannya 4.340 sel per milimeter kubik. Eosinofil meningkat adanya parasit protozoa Escherichia tenella yang menyerang sekum dan reaksi inflamasi. Eosinofil meningkat dimediasi oleh interleukin 5 yang dihasilkan oleh sel T. Berikut merupakan preparat apus darah ayam dengan pewarnaan red Giemsa stain menunjukkan adanya heterofil, limfosit, eosinofil, dan monosit dengan perbesaran 100 kali. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus patologi klinik, ayam kampung umur 5 bulan menderita anemia normositik normokromik, hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, serta leukositosis yang disertai dengan heterofilia
eosinofilia, monositosis, dan limfopenia. Patogenesis. Ayam kampung umur 5 bulan dengan faktor predisposisi. Perubahan cuaca dan iklim, stres, kontak dengan unggas lain yang karier, manajemen kandang yang kurang baik, menyebabkan terinfeksi Emeria tenella dan menyebabkan enteritis. Terinfeksi Aspergillus fumigatus menyebabkan pneumonia. Dari hasil gambaran darah menunjukkan ayam kampung umur 5 bulan menderita anemia normositik normokromik, hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, serta leukosis yang disertai dengan heterofilia, eosinofilia, monositosis, dan limfopenia. Dengan gejala klinis, ayam lesu, tidak nafsu makan dan minum, mata menutup sebelah, feses cair dan berdarah, sayap terkulai ke bawah, kesulitan bernafas, dan sering menjulurkan leher ke atas. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, ayam kampung umur 5 bulan mengalami aspergillosis yang disebabkan oleh infeksi Aspergillus fumigatus dan koksidiosis yang disebabkan oleh infeksi Emeria tenella. Saran, perlunya manajemen kandang yang baik meliputi sanitasi dan biosecurity untuk meningkatkan kebersihan kandang, kebersihan tempat makan dan minum, tempat penyimpanan pakan, dan pemisahan ayam yang sakit dengan ayam yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.